baik apa mengamalkan, walaupun kadang-kadang buka catatan gitu ya, buka catatan sendiri nggak apa-apa, biasakan. Ala bisa karena biasa gitu. Yakin, apalagi kita percaya bahwa kita seorang ibu yang biasa menasihati anaknya, nggak susah. Setiap kita berjalan dengan siapapun, jadikan ini menjadi ladang pahala kita gitu. Kita ceramah. Jadi jadikan kegiatan kita adalah sebagai tempat kita beribadah, menjadi ladang amal. Tapi sebelumnya ibu-ibu belum mengenal saya, bukan ya? Belum mengenal saya, ini siapa, tiba-tiba ada di depan saya ngoceh gitu. Baik, saya boleh memperkenalkan diri ya. Bisa dilihat di depan ini. Ya, saya juga sama seperti ibu-ibu, seorang ibu rumah tangga biasa, tidak memiliki profesi lagi. Kalau dulu fotografer, sekarang ibu rumah tangga. Jadi pengangguran. Jadi apa? Ya beginilah, kita harus mengisi pada saat kita memang sudah tidak memiliki pekerjaan apa-apa, maka kegiatan ini jauh lebih baik dibanding kita tidur-tiduran saja di rumah, duduk-duduk aja, menghabiskan waktu atau menghabiskan umur. Baik. Supaya nggak ngantuk ya.
sederhana seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Tepuk tangan dulu. Biar semangat ya, biar semangat. Ya, itu tadi ya. Ternyata saya hanyalah hijrah ya dari seorang fotografer menjadi tadi. Silahkan diselesaikan dulu snacknya. Ini adalah sebagian dari public speaking. Artinya apa? Kita harus berusaha semuanya sudah bisa gitu, sudah siap. Nanti kalau enggak pas kita lagi ngomong ada yang lewat, ini kalau orang pemula udah langsung hilang tuh bahan gitu, hilang bahan. Makanya ibu-ibu penggerak dakwah, penggerak Aisyah ini, kalau seandainya ini snack itu alangkah baiknya orang datang sudah bawa sendiri-sendiri tertata. Kalau penceramah lagi mulai kok tiba-tiba lewat itu, kalau pemula atau mungkin juga yang biasa juga langsung hilang itu. Tadi mau ngomong apa ya? Paling tidak terganggu. Yang mau mendengarkan juga terganggu ya. Jadi ini kita udah mengerti gitu ya. Orang yang sudah belajar public speaking sudah mengerti. Ternyata sangat penting sekali persiapan itu. Termasuk tadi persiapan apapunnya itu ya. Jadi ini nanti untuk ke tempat yang lain atau ibu ngunduh pengajian dan sebagainya, ketika penceramah sudah mulai siap dengan mendengarkan gitu. Dan ibu nanti akan merasakan sendiri ketika mau penceramah kok ada yang ngobrol sendiri, itu hilang semangat, hilang rasa gitu, hilang juga bahan-bahannya gitu ya. Baik ibu-ibu, tadi saya sudah katakan bahwa semua ibu-ibu sudah bisa menjadi seorang penceramah ya. Mau tidak mau sudah takdir kodrati ya, kecuali dia mohon maaf bisu gitu kan. Kita dikasih mulut untuk berkata hal-hal yang baik, untuk berkata hal-hal yang baik, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Kalau ibu sudah menjadi penceramah, paling tidak akan menjadi nasihat. Keinget aja apa yang masa saya ngomong gitu tapi saya melakukan. Kaburat maktan indallaha antakulu malataf'alu. Indallahi antakulu malataf'alu. Sangat dibenci oleh Allah orang yang pandai mengatakan tapi dia tidak melakukan. Nah, ini sudah warning pertama. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, aduh aku kemarin habis nasehatin jangan ngomongin orang kan gitu kan. Nah, jadi betapa banyak manfaatnya. Lalu bagaimana kalau memang kita memang semua sudah bisa menjadi penceramah, masalahnya apa lagi? Apalagi kira-kira ibu kalau sekarang disuruh suruh ceramah ke depan, masalah ibu apa? Kadang-kadang masih kurang berani gitu Bu. Kurang berani aja, tapi menyampaikan sanggup ya, 2 jam, sejam gitu, sejam ya, 1 jam sanggup. Nah, bagus, tepuk tangan. Kalau Mbak apa? Bisa ceramah? Takut. Masih takut ya? Oh, ya. Baik, kurang berani atau takut itu saudara ya. Kurang berani atau takut itu karena merasa belum mampu ilmunya tadi belum mampu atau masih merasa kurang mampu. Nah, hal-hal itulah yang harus kita pelajari lagi. Gimana caranya kita berani gitu. Gimana kita caranya berani. Ibu jangan kalah sama artis-artis yang baru hijrah, baru pakai kerudung seminggu udah ditudang ceramah kemana-mana. Sedangkan kita tiap saat pengajian, ibu sebulan berapa kali ya pengajian? Hah? Banyak sekali gitu. Kenapa kalah dengan artis yang baru hijrah kemarin, baru pakai kerudung, dia udah bisa karena hidup ini tidak akan lama lagi, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, lihat di infotainment, oh sekarang pakai jilbab ya? Iya katanya. Karena begini, kenapa kalah kita? Gitu loh. Kenapa kita merasa belum baik? Kita masih kurang belum banyak ilmu.
Kenapa gitu? Akhirnya orang-orang pada ngikutin si artis tersebut, ya, mengidolakan ustazah artis gitu. Tiba-tiba artisnya itu buka lagi, gitu, buka lagi. Terus akhirnya apa? Oh ternyata si artisnya juga ngomong lagi bahwa apa? Ya kalau karena saya belum benar ya saya buka lagi. Ternyata saya belum sanggup. Akhirnya pengikutnya juga buka lagi. Nah kan ya lebih baik ngikutin ibu ini. Ya lebih banyak karena biasa pengajian, biasa melaksanakan apa yang ngajiin, paling tidak mengumbar aurat, istiqomah sholatnya pasti paling tidak sholat 5 waktu. Kenapa takut? Banyak loh yang dia ya tadi artis-artis tadi, saya baru belajar agama Islam, sekarang saya mau hijrah pakai jilbab, ya saya berusaha belajar sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mereka masih belajar, tapi sudah berani menyampaikan dan ikut tuh pengikutnya banyak gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita lebih suka mengikuti kita, itu yang penting gitu kan. Jadi ilmu yang saya akan bagikan sekarang adalah ya kenapa sebenarnya bukan hanya kurang berani, masalah-masalah orang itu adalah nanti ngomong apa ya, kalau 1 jam ngomong apa ya gitu kan. Walaupun kita biasa berceramah sama anak-anak kita, apalagi kalau konflik dengan suami bisa panjang lebar, sehari semalam juga bisa, pagi ketemu mas kan begini, siang begini, terus gak ada berhentinya sampai ini. Luar biasa baterai seorang ibu, biar dia udah capek kerja seharian masih sanggup kalau dilawan berdebat gitu kan. Nah jadi ada apa sebenarnya, bagaimana caranya kita supaya bisa merangkai kata gitu ya, merangkai kata selama sejam, paling tidak 40 menit, ya paling tidak awal-awal kultum 7 menit gitu kan, 7 menit. Walaupun kita biasa baca tapi ternyata sampai di depan lupa lagi atau hilang bahan karena grogi dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita kupas. Tetapi saya yakin ibu-ibu semua sudah bisa menjadi penceramah karena sudah biasa ceramah di rumah gitu kan. Itu dulu pegang bahwa ternyata saya bisa ceramah ya, saya bisa manggil anak-anak gini. Betul Bu, ibu saya itu sekolahnya nggak tamat SMA kalau nggak, tapi sampai sekarang saya selalu ingat nasihatnya. Ya, tadi aja saya baru cerita sama anak-anak saya, mama itu nggak pernah melawan nenek. Karena apa? Nenek itu apa yang diomongin selalu betul, nah, gitu kan? Padahal dia nggak tamat SMA, tapi selalu setiap hari kita rindu nasihatnya. Nah, artinya ibu juga dirindukan nasihatnya. Jangan hanya sama anak-anak, tapi sama teman, ya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita merangkai kata? Sebenarnya tadi Ibu siapa mah? Bu Mimi sudah punya poin-poinnya ya. Yang pertama enggak bagus. Yang pertama adalah apa? Ketika kita berceramah mengucapkan salam. Salamnya apa? Alhamdulillah, assalamualaikum, bukan salam Pancasila ya. Ya, ingat-ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dulu semangat dulu biar orang bangun ya. Oh ini beneran nih ustazah, beneran nih, ini keren nih ustazah, langsung dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai energi yang kita transfer kepada jamaah. Ya, saya selalu bilang kalau ada jamaah yang ngantuk, kalau ada jamaah yang ngomong sendiri, kalau ada jamaah yang bercanda atau yang tidak mendengarkan, yang salah penceramahnya gitu. Karena apa? Dia tidak mentransfer energi kepada audiens sehingga audiens itu mau menatap dia, lama-lama mendengarkan gitu. Maka bagaimanapun ada yang ngantuk, ya jangan dimarahin, deketin gitu ya, deketin atau kemudian kita tatap wajahnya gitu. Maka usahakan kalau ceramah tuh jangan lihat teks ya. Kalau lihat teks tuh nanti kita kehilangan kontak dengan audiens. Paling tidak beberapa detik mereka kehilangan energi kita gitu. Tapi kalau begini siapa coba yang berani ngantuk? Wah, ceramahnya ngeliatin terus, ustazahnya ngeliatin terus. Tapi kalau kita baca gini, gininya tuh nggak akan lihat kita. Gini tuh hanya sekedar basa-basi karena dia takut kehilangan tulisan, gitu kan? Nah, makanya usahakan tidak melihat teks. Teks itu perlu hanya gambaran aja.
ya. Jadi yang pertama mengucapkan, kedua tadi Ibu sudah melakukan itu, selawat, puji-pujian itu misalnya kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berapa huruf itu yang akan menjadi pahala karena kita membaca ayat Al-Qur'an, gitu kan? Terus juga berapa pahala kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Ada lagi doa, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pahala-pahala dari baru pembukaan. Gitu. Baru pembukaan kita sudah bersama-sama mendapatkan pahala, dan terutama yang mengajak itu yang mendapatkan pahala. Artinya apa? Yang mengajak itu, misalnya saya mengucapkan selawat, doa, sebenarnya saya mendapatkan pahala. Saya mengajak ibu juga kan bersalawat, paling tidak mendengarkan, maka ibu, saya mendapatkan pahala dari ibu, betul ya? Tanpa mengurangi pahala ibu sendiri. Kalau di sini ada 30, maka saya mendapatkan pahala dari 30 orang ini. Nah, indahnya seorang penceramah atau ustazah gitu. Nah, itu pembukaan itu. Itu tinggal diapalin, apa-apa juga boleh. Apa yang kita biasa gitu. Diapalin, jangan pakai bahasa Indonesia banget gitu kan. Ya, Allahumma sholli ala, kan kita biasa sholat, bacaan Qur'annya juga apa misalnya Tabarakallazi biadihil mulku, apapun gitu, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, apapun ya yang kita hafal satu ayat, paling tidak satu ayat sebagai pembukaan, sebagai bahwa kita harus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga adalah apa? Setelah doa-doa menyapa audien gitu ya. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Baik? Ya, kita sekarang semua ada di sini, ibu-ibu semangat untuk bisa mendengarkan. Nah, itu kita menyapa audien, sehingga tadi audien yang tadinya mengantuk dengerin lagi, disapa gitu kan, disapa. Terus juga tadi memperkenalkan diri, ini saya selama 1 jam ke depan akan bersama ibu-ibu. Mari kita bersama-sama mencari ilmu, karena sesungguhnya ilmu, gitu kan ya, menyapa audien, memperkenalkan diri. Nah, yang itu yang ketiga kan tadi ya, ketiga tadi menyapa audien. Nah, yang keempat ini cara merangkainya ya. Ini 1, 2, 3 sudah bisa kan? Ya. Saya Ibu Romlah dari cabang Aisyah Jetis akan bersama-sama Ibu, kita sekarang akan mengupas atau mentadaburi ayat Al-Quran, surat gitu kan, surat apa kan enak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah sebelum kita memulai isi ceramah, kita ambil sesuatu yang kira-kira menarik orang gitu. Karena tadi ketika salawat kayak udah hafalan, ini belum mulai kok, kita masih bisa mikirnya masih santai, tetapi gitu. Ibu-ibu sekalian, saya akan buka dengan sebuah cerita. Ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, dan para sahabatnya semua duduk berjajar menanti-nanti apa gerangan yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ibu aja udah mau dengar kan ceritanya, lanjutnya gimana. Nah, kita buka dengan sesuatu yang kira-kira menarik atau pengen orang dinantikan kelanjutannya. Jadi pada suatu hari Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah itu merindukan saudaranya. Ihwani, sampai para sahabat tercengang. Siapa yang kau rindukan itu Rasulullah, sampai engkau begitu meneteskan air mata? Lalu mereka mengatakan, kitakah para sahabatnya yang kau rindukan? Apa kata Rasulullah saat itu? Bukan kamu adalah sahabatku. Lalu siapa Rasulullah? Bukankah kita yang selalu mendampingi Rasulullah? Aku merindukan orang-orang yang beriman kepadaku, yang mengikuti sunnah-sunnahku, tetapi dia belum pernah bertemu denganku. Dialah orang-orang yang hidup jauh setelah kematianku. Nah, gitu. Apakah kita itu? Apakah kita yang dirindukan oleh Rasulullah? Tanya kepada kita, sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sehingga kita layak untuk dirindukan oleh Rasulullah. Nah, itu pertamanya. Nah, ibu-ibu semua,
bahwa tema kajian hari ini adalah bagaimana meningkatkan sholat. Marilah ibu mulai digiring dengan isi, tetapi audiens sudah terpesona dulu sama kita gitu, bukan ini orang nggak tahu apa. Nah kalau cerita kan gampang, apapun cerita bisa. Kira-kira kita ketika membaca kita melihat ini ceritanya bagus, nanti aku tak sampaikan. Nggak apa-apa, nggak ada hubungan dengan materi, nggak apa-apa. Hanya untuk mengejutkan aja atau menjadikan orang terpesona dulu atau mau mendengarkan kita. Kira-kira cerita apa? Pada ketika Rasulullah mendatangi sahabatnya yang bernama Zaid, misalnya gitu kan, dia nungguin lagi. Nah itu baru pembukaan. Baik ibu-ibu, dari ceritanya tema yang telah diberikan kepada saya adalah ini, barulah tema ya, seni merangkai tema itu kita di rumah ya sudah temanya sholat tepat pada waktunya. Belajar kita buka YouTube, sholat tepat waktu. Jangan banyak-banyak, 1 aja 2 penceramah untuk pengkayaan. Udah selesai, baca bukunya tentang sholat, baca Google juga gitu. Perbanyak tentang sholat yang belum kita rangkai nih, belum tahu yang mau disampaikan, pokoknya tentang sholat. Jadi jangan textbook ceramah tentang 100 materi ceramah tentang sholat. 100 materi ceramah terus kita lihat sholat pada waktunya. Ada kira-kira 2 halaman. Jangan cuma itu. Kalau cuma itu nanti kalau ada orang yang nanya kita nggak tahu gimana jawabnya. Tetapi tadi sebelum kita ceramah itu pelajari tentang sholat karena materinya sholat. Ini sholat. Karena pasti insya Allah nanti ada yang nanya. Atau supaya kita nggak keliru gitu. Supaya kita juga bisa membandingkan. Jangan hanya sekedar tadi beli buku kumpulan materi kultum gitu ya, materi kultum. Bukannya nggak baik gitu. Kalau sekali-kali boleh, kalau hanya kultum habis di masjid itu baca aja 1 supaya kita nggak. Tapi pada saat kita masih punya waktu tadi baca tentang sholat. Nah baru setelah kira-kira nanti siang mau ceramah di sini mulai dirangkai. Pertama aku mau mengatakan cerita Nabi ini. Kemudian aku tentang cerita orang-orang yang meninggalkan sholat, keutamaan sholat yang baik, bagaimana caranya sholat khusyuk. Nah ini poin-poinnya gitu, poin-poinnya. Lalu kita sudah hayalkan bagaimana cara sholat yang khusyuk, bahwa ketika udah baca kan kemarin udah baca, bahwa kita renungkan bahwa ketika sholat kita harus merasa Allah melihat kita harus mengerti artinya. Nah itu banyak gitu ya. Terus kemudian sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah gitu. Jadi kita udah bikin poin-poinnya, kita anak-anak ini gitu. Jadi ibu jangan salah, kalau saya setiap kali ceramah saya di mobil itu nggak mau diajak ngomong. Kalau udah mau berangkat sejauh perjalanan itu kita diam-diaman, di dalam otak tuh merangkai, saya mau ngomong apa nanti. Ingat kita bertanggung jawab terhadap para jamaah untuk mendengarkan kita. Kenapa kita bertanggung jawab? Karena dia sudah jauh-jauh mau datang duduk di sini. Karena mereka sudah jauh-jauh menyita waktunya atau mengambil waktunya yang harusnya tadinya mau jalan-jalan, yang harusnya tadinya mau masak, tapi dia didatangkan ke sini untuk mendengarkan kita. Ya. Terus kita juga sudah mereka sudah jauh-jauh untuk mencari ilmu. Itu banyak sekali tanggung jawab kita ya, bahwa mereka sudah jauh datang ke sini untuk mencari ilmu, untuk meninggalkan waktunya. Kadang-kadang ada yang pakai ongkos juga ke sini ya. Terus kemudian ingat lagi penyelenggaranya ini sudah repot-repot bikin snack, bikin minum. Itu tanggung jawab penceramah. Kalau dia datang tidak meninggalkan apa-apa, ceramah audiennya tidur, nggak ada ilmu yang bisa didapatkan, cuma baca gitu, nggak didengarkan, maka itu tanggung jawab kita. Nah itu yang berat ya, bukan berat sih, tetapi supaya kita semangat mempersiapkan betul-betul. Kita geret, kita misalnya tentang apa ini. Jadi ketika tadi saya katakan di mobil saya diam-diaman karena merangkai apa yang harus saya katakan. Gitu. Nggak ada alasan saya ini males, lagi lemes, lagi sakit,
sakit gigi. Ketika sudah mulai berceramah, kita adalah harus sehat. Tidak ada alasan bahwa kita harus mentransfer energi tadi. Karena kita datang untuk mentransfer ilmu dan untuk didengarkan. Maka sakit gigi segala macam itu lupakan. Dan insya Allah lupa. Di rumah sakit gigi ketika ceramah pasti lupa gitu. Di rumah pusing ketika ceramah pasti lupa. Karena tadi ada sebuah tanggung jawab besar yang kita emban untuk bisa mentransfer ilmu. Apalagi kalau acaranya pakai bayar gitu ya. Ternyata mereka pulang, apa tadi ceramahnya, boyo aku ngantuk banget gitu. Terus ada lagi, apa tadi isi ceramahnya? Buka aja itu Ustaz Abdul Somad, persis plek kayak Ustaz Abdul Somad gitu. Kalau gitu mending dia di rumah nonton YouTube kan. Makanya tadi kita harus banyak baca itu untuk memperkaya, untuk berkaya ilmu kita. Tidak sama textbook dengan apa yang ada di YouTube, yang ada di buku. Tapi kita merangkai semua ilmu-ilmu tadi tentang sholat tiap hari belajar tentang sholat ya, dan itu berguna kan buat kita. Bagaimana caranya sholat khusyuk, bagaimana caranya kita semangat dalam sholat, bagaimana caranya kita berdoa, doa apa aja yang harus kita sampaikan, itu pelajari terus dan praktekkan, belajar praktekkan. Nah ya, jadi tadi kemudian isi daripada materi tersebut. Nah, baru yang terakhir adalah penutup. Jangan lupa meminta maaf apabila ada kesalahan kata, karena sesungguhnya salah kata, salah ucapan, ada yang tersakiti, itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang itu sudah mengampuni. Kadang-kadang kita nyindir, misalnya tadi ada misalnya kesindir, nanti kalau taruh makanan sebelum saya ceramah jangan seperti ini. Nah panitianya aduh kurang ajar banget ya, kok saya diginiin ya. Kadang-kadang menegur, jangan ngobrol terus ya. Jangan sampai ada orang yang pernah tersakiti oleh lidah kita. Karena sesungguhnya lidah itu bisa membawa ke surga, bisa juga membawa ke neraka. Bahkan yang tadinya mau ke surga bisa tercebur ke neraka gara-gara si lidah tadi. Kita ngumpulin uang bisa nyumbang ke masjid ya. Berapa? 10 juta. Di jerih payah kita kumpulin ke masjid. Tahu-tahu nama kita tidak tercantum, bahkan tidak diucapkan terima kasih. Tapi total dana sama, ada uang kita, cuma nama kita nggak ditulis. Marah kita, gimana sih gini, hilang itu pahala. Atau ketika pulang, tadi saya nyumbang masjid loh. Wah, saya tuh nggak sombong, saya itu ya. Saya tuh nggak sombong, saya tuh ikhlas nyumbang masjid. Nah, terus, hebat ya 10 juta. Bangganya banget. Mas tadi aku dibilang Bu RT katanya kita hebat loh bisa nyumbang 10. Hilang itu pahala. Gitu. Hancur lebur. Makanya tadi lidah itu harus, apalagi seorang penceramah tadi ya. Sangat dibenci orang yang berbicara tapi tidak melaksanakan, maka kita banyak pertama sikap tawaduk kita gitu ya, bahwa kita ini justru gudangnya dosa gitu. Bahwa seorang penceramah itu kalau neraka mungkin bisa paling bawah. Karena apa? Dia cuma bisa bicara tapi tidak bisa menjalani. Makanya tadi dan banyak orang yang tersakiti, tiap hari ketemu banyak orang. Ya, kalau ibu ngobrol sama ibu paling yang sakit hati satu, ini atau ini. Tetapi ketika seorang penceramah bisa banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ngeri kan? Maka kita harus bisa minta maaf sama audiens. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dari kata-kata saya yang benar mutlak dari Allah. Apabila ada kesalahan itu dari saya. Gitu. Apabila ada kesalahannya itu adalah dari saya, tapi adalah yang kebenar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ya minta maaf apabila ada salah ucap dan kata. Itu perlu mutlak. Dan yang terakhir masih ada bonus. Biasanya saya masih mohon doanya ibu-ibu semua, semoga saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Itu adalah sifat tawaduk kita. Artinya apa? Kita takut sebenarnya. Ceramah itu sebenarnya takut. Kalau ngomong gampang, saya katakan kan ngomong itu gampang. Kita udah biasa ngomong sama anak, sama suami, sama tetangga. Tetapi tadi, apakah apa yang kita katakan tadi Allah berkenan enggak?
Apakah akan mengajak orang baik apa justru sebaliknya? Jangan-jangan kita salah. Ibu-ibu, kalau memang ibu-ibu jangan terlalu sabar sama suami, misalnya gitu kan. Nah, itu kan ajaran yang salah gitu kan. Ajaran yang salah. Nah, ibu gini ya, itu kan mungkin aja kadang-kadang kita berceramah itu kan semaunya kita. Kadang-kadang kita mengajari yang salah gitu. Sampai suaminya, "Bu, Ustazah, gara-gara Ustazah sekarang istri saya jadi melawan sama saya." Bisa jadi gitu. Maka tadi tolong minta maaf gitu. Minta maaf, minta doa dari seluruh audien ini supaya apa yang kita lakukan pun tidak sia-sia. Menjadi sebuah cita-cita tadi, mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Nah, itu ya. Jadi seni merangkai kata. Ada yang mau coba dulu? Kultum. Nah, Ibu, silahkan. Nggak lama-lama, ayo. Tadi cuma gampang pembukaan, salam, pembukaan, terus kemudian materinya belum siap. oh, belum siap. Ya. Nanti. Terus, baik, belum siap ya, tapi kira-kira sudah dipikirkan materi ya. Ini kan sekolah. Ini sekolah mubaligot. Artinya apa? Kita punya PR, punya tugas. Semua harus bisa menerapkan apa yang telah disampaikan ya. Benar. Boleh coba. Silahkan ya. Tepuk tangan dulu, semangat. Sebutkan namanya dulu, madep sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kerenannya dan atas izinnya pula kita semua telah dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mudah-mudahan yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan termasuk kita semua umat-umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan semoga di hari pembalasan nanti kita terpilih menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin. Jamaah rahimakumullah, sedikit saya matur. Marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak ilmu dengan kita selalu bersemangat untuk mencari ilmu dimanapun, baik dari mungkin bisa dari media-media, bisa kita datang ke pengajian-pengajian, walaupun sedikit mungkin akan sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga kita, anak cucu ataupun suami kita, tetangga terdekat kita. Ya, baik, tepuk tangan semuanya ya. Ya. Dari awal aja saya sudah tahu beliau ini memang biasa berceramah dan bagus sekali, dan diteruskan. Saya suka karena tadi beliau pertama mendadak aja bisa ya. Nggak semua orang, termasuk saya, kalau suruh mendadak ngomong apa ya gitu. Ini silakan ya. Ya. Jadi beliau mendadak aja sudah sanggup. Terus kemudian kata-katanya teratur, artikulasinya bagus, dan terutama tadi tidak tanpa teks. Jadi saya lihat ibu-ibu juga mendengarkan. Karena apa? Kalau mau nggak mendengarkan nggak enak itu. Karena beliau tadi sudah kontak energinya juga disampaikan. Nah, itu ternyata ceramah itu semudah makan dan minum ternyata ya. Ya. Sekarang coba satu, ibu yang mana ya? Yang pemalu yang mana ya? Saya sukanya yang malu-malu. Ya, yang mana? Ayo silakan. Oh ini, mari silakan. Nih, kalau penceramahnya ini mungkin banyak yang dengar. Karena apa? Good looking, enak dilihat. Ya, saya tidak minta ceramah, tetapi ibu menceritakan. Ya. Dari pagi ibu ngapain aja, anaknya berapa, dan sebagainya. Pokoknya menceritakan tentang diri sendiri. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pertemuan sore hari ini. Salam serta sholawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau public speaking itu kadang-kadang kan tidak mudah ya Bu. Itu butuh passion gitu. Tidak semua orang itu mampu melakukannya karena itu butuh mental gitu. Dan ketika menyampaikan itu kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Kemudian apalagi kalau kita tahu soal agama ya, kita kalau saya sendiri itu agak takut jangan-jangan ini perbuatan saya belum sesuai dengan apa yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Dan kadang-kadang itu ketika berbicara di depan forum, apalagi kalau forumnya itu besar ya, 30 orang ke atas, nah itu dinamikanya banyak. Kadang-kadang kan ibu-ibu di sana cerita sendiri, di sana juga ngobrol sendiri, dan itu kadang-kadang nggak mudah. Bagaimana menarik agar audien itu bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Baik, dah ya. Terima kasih sekali, bagus banget ini. Ini orang udah cari gini. Oh, Rifka Anissa. Ibu enjoy bicara tadi? Enjoy. Menghadapi audien juga enjoy mendengarkan Ibu. Nikmat ya, menikmati apa yang dibicarakan. Ibu juga nikmat berbicaranya. Sekarang aku mau satu lagi Bu, mari Bu. Maju Bu. Saya nggak suruh ceramah. Ya, nggak usah pakai pembukaan. Ibu cuma cerita aja bahwa sebenarnya ibu tuh apa, suaminya siapa namanya, anaknya berapa, sekolah di mana gitu. Coba. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesuai dengan permintaan Ibu Nofri, saya akan menceritakan. Bu dimakan nih Bu, dimakan. Iya. Makan. Saya akan menceritakan dari pagi saya bangun tidur. Mohon maaf. Nah, tadi namanya siapa Bu? Tadinya? Hah? Iya. Saya biasa di rumah biasa dipanggil dengan Ibu Ni, cuma nama asli saya. Ya Allah. Yunda Durus. Ibu ini, Ibu umur berapa Bu? Enggak nyangka, ya Allah, Masya Allah masih semangat ya. Saya. Oh, Sumatera Barat juga. Oh. Saya. Cukup. Oh iya. Saya cuma mau nanya Bu, Ibu enjoy nggak tadi ngomongnya? Agak grogi. Grogi kenapa? Karena saya ganggu, ya kan? Karena saya ganggu, ya Bu ya. Jadi Ibu mau ngomong apa lagi? Berhenti, bingung lagi ya, nyambungnya susah lagi gitu. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Nah, itu contoh, akan ada ceramah tiba-tiba anak lari-lari, nangis segala macam. Nah, Ibu harus sudah siap. Ya, karena tetap tanggung jawab kita bagaimana orang itu mendengarkan kita. Kalau kita tidak siap tadi, ngomong apa udah tutup aja lah gitu ya. Nah, itu tadi akan ada terjadi gangguan-gangguan tersebut, termasuk mic-nya mati, lampunya mati, udah disiapkan macam-macam nggak hidup. Nah, itu akan terjadi ya. Tadi sudah bisa dilihat ketika Ibu Nisa tadi bicara, saya antusias gitu ya, semua mendengar, enjoy, menikmati gitu kan. Dan itu adalah bonus buat kita, gitu. Bonus buat dia. Tetapi ketika Ibu tadi bicara, saya ganggu, gitu. Ibu juga malah ngobrol dengan saya, gitu. Itu akan terjadi seperti itu, maka kita harus sudah siap, gitu. Harus sudah siap, ya. Jadi ketika kita diganggu, biarin, gitu kan. Karena kita udah tahu ilmunya akan ada tidak. Jadi ketika udah diganggu, saya akan jalan terus. Tanggung jawab saya adalah orang mendengarkan. Semakin ribut, semakin keras suara kita, gitu. Semakin betul kan Bu, gitu. Atau punya jok-jok yang lucu, gitu ya. Kalau jamaah, gitu kan. Kan itu jok-jok yang lucu supaya orang kembali mendengarkan, ya. Jadi itu. Kemudian, ya bagus sekali tadi, tepuk tangan dulu, ya. Saya suka. Nah, itu tadi seni merangkai, cara merangkai kata kira-kira sudah sanggup semua.
karena isinya cuma itu. Isinya cuma tadi pembukaan, nah kemudian tadi isi itu diperkaya dengan kita banyak baca. Pertama kalau kultum aja cuma sedikit, satu hadis dibahas, tapi kalau udah sampai 1 jam atau 2 jam, maka tadi harus banyak baca. Nah, tadi ada lagi pertanyaan, sekarang tadi udah selesai ya, merangkai kata sampai dengan penutupan. Ya, bisa wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah, dan macam-macam penutupannya. Sekarang bagaimana mengatasi rasa grogi? Ya, ini bagaimana ngomong. Saya tuh banyak, saya sekolah di pesantren, apa yang nggak bisa? Saya hafal Quran gitu. Tapi kalau udah di depan hilang semua, nggak berani ngomong. Ini terjadi ketika anak saya itu sekolah di Gontor. Ibu maaf ya, tadi sekarang cucu saya 5 ya, bukan 2 aja udah kaget 5 ternyata. Ketika anak saya pulang dari Gontor, Gontor itu kalau sudah ada kelulusan kelas 6, kira-kira 3 SMA, dia harus bikin karya tulis tebel ini, dan isinya Arab gundul. Berarti kita bisa bayangkan ilmunya seberapa ya, gitu. Seberapa dalam ilmunya. Karya tulis Arab gundul segini, dan dia sudah mateng orang-orang Gontor. Tapi ketika saya kumpulkan karyawan saya suruh bicara, karyawan loh, bukan orang lain, bukan jamaah, gak keluar dia. Nggak mau, nggak ngerti, hilang semua ilmunya yang 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu kenapa? Nah, itu tadi ya, bagaimana ternyata dia bilang grogi nggak ini laki-laki lagi yang dengerin, nah, macam-macam alasannya. Maka tadi ini akan terjadi pada semua orang. Ada seorang presenter laris banget katanya. Presenter dia tiap di TV itu laris gitu ya. Dia bilang gini, mungkin orang-orang nggak ada yang tahu, sebelum saya maju tuh saya nervous, saya takut. Ternyata semua gitu, termasuk saya. Tanya ini saksinya suami saya, aduh mas nanti nyampein apa ya gitu. Ada rasa aduh nanti kalau nggak bisa atau grogi atau bukan nervous gimana gitu, selalu gitu ya. Tapi kalau orang sudah terbiasa, nervous itu sampai dengan sebelumnya. Ketika sudah berdiri hilang nervousnya. Jadi nervous itu tidak bisa dihilangkan, grogi itu nggak bisa dihilangkan gitu. Karena bagaimana kita akan ngomong bentar, kalau salah ngomong gimana gitu kan, kalau ada yang nggak dengerin gimana, kalau ada yang lebih pinter gimana, itu macam-macam kan masalah kita. Maka grogi itu tidak bisa dihilangkan, cuma diatasi gitu, meminimalisir supaya grogi itu tidak merusak bahan kita, tidak merusak suasana, tidak mengacaukan pikiran kita gitu. Jadi aku tuh grogi, semua orang juga grogi. Presenter terkenal pun grogi, udah dibilangin gitu ya. Saya aja grogi gitu. Jadi jangan ada alasan lagi ya, saya grogi, saya deg-degan, saya nervous, semua orang gitu. Nah, maka grogi itu harus kita minimalisir atau kita atasi. Bagaimana cara mengatasi grogi? Pertama kita lakukan persiapan. Ya, persiapan. Jangan grobiakan. Aduh, udahlah grogi, ini ketinggalan. Aduh, bajuku mana? Belum disetrika. Aduh, ternyata gitu. Persiapan dari rumah. Persiapan yang pertama tentu materi. Ya, materi. Makanya beruntungnya orang yang suka ceramah, dia pasti belajar terus gitu, malam-malam belajar gitu, dengerin tadinya suka dengerin idol, dengerin dangdutan, enggak, sekarang ceramah gitu. Mulai sekarang ya, denger ceramah, lama-lama kita akan menjadi penceramah. Kenapa? Di otak sudah terangkai ini apa yang mau disampaikan gitu. Di otak sudah terangkai, apalagi kita sudah melaksanakan apa yang kita katakan, maka pengennya ngasih tahu ke orang. Itu jangan ditahan. Maka ketika kita punya rangkaian ini, paling tidak kita nulis di Facebook gitu, bahwa sesungguhnya ini tadi saya bacakan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan mengantarmu ke surga. Kan enak ya, cuma dari nulis ini aja yang nulis dapat pahala loh Bu gitu. Maka apa yang sudah terangkai kita nggak rugi, walaupun kita nggak ceramah, tapi kita belajar
ya, belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar dari YouTube dan sebagainya, kita nggak rugi, Bu. Saya kan nggak pernah ceramah, nggak rugi. Setiap kita duduk, orang seneng duduk sama kita. Kenapa? Menambah ilmu dia, gitu. Anak pun kita ngomong nggak, pokoknya nggak gitu. Kalau orang kurang ilmu tuh pakai pokoknya mama nggak suka kamu kayak gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, nah Rasulullah aja bilang seperti ini loh, karena habis baca, gitu kan. Kamu tidak akan masuk surga kalau kamu begini, gini. Kamu menyakiti orang tua, gitu. Pokoknya memang kamu tuh dilahirkan, udah jadi bubidan kita, dilahirkan dengan susah payah sekarang kamu, udah jadi. Tapi kalau, nah, kan ya, janganlah kamu berkata, wala taqulahuma ufin, itu Al-Quran loh nak yang ngomong, bukan mama, Al-Quran yang ngomong. Anak lebih mendengarkan daripada pokoknya menjual jasa, keringet darah membesarkanmu nak. Dalam hati anak, siapa yang minta dilahirkan, kan gitu kan. Nah tadi persiapan tuh yang pertama adalah materi, gitu, mutlak gitu. Ibu tadi sudah mengatakan, walaupun tadi kata-katanya enak dan sebagainya, saya belum persiapan. Karena tadi betapa pentingnya persiapan untuk mengatasi grogi tadi. Semakin grogi kalau kita tidak ada persiapan materi. Tiba-tiba saya minta ibu untuk mewakili daripada anak-anak kelas 5 untuk tampil ke depan, tambah keringetan kita. Mau diomongin apa? Tapi kalau di rumah udah ada persiapan, groginya jadi hilang. Memang saya mau menyampaikan ini, gitu kan. Jadi persiapan, selain persiapan materi, persiapan penampilan. Ya, penampilan, pakai baju yang nyaman, pakai kerudung yang nyaman. Jangan bentar-bentar bentulin kerudung, ini kecopot lagi gitu ya, atau bentulin rambut. Itu tuh bikin kita juga lupa dengan materi, tambah grogi. Orang pun kenapa? Karena orang jadi nggak suka lihat kita bentar-bentar bentulin rambut, bentar-bentar benak-benak kayak gitu, kerudungnya lepas lagi, naikin lagi gitu ya. Terus bajunya gimana? Nah itu orang jadi nggak nyaman lihat kita, nggak mendengarkan kita, tambah grogi kita, kan? Terus kemudian persiapan peralatan penunjang. Apakah kita mau pakai laptop? Nah sebelumnya tadi mic-nya dites dulu gitu ya. Nanti ada mic-nya nggak? Gitu. Atau terus kemudian peralatan apa yang harus kita bawa? Itu harus kita siapkan untuk mengatasi grogi. Yang kedua adalah sudah ya, penampilan, alat bantu, kemudian berpikir positif. Berpikir positif itu tadi, jangan nanti orang nggak pada mau dengerin, gimana ya gitu. Nanti itu akan menjadi tambah kita grogi, karena dalam hal kalau orang nggak mau dengerin, sampai kita ke depan udah lemes duluan, mesti pada nggak mau dengerin gitu kan. Jadi berpikir positif bahwa sesungguhnya saya kesini adalah untuk tugas dakwah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, balighul anni walau ayah. Maka kewajiban saya menyampaikan. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang mendengarkan. Kewajiban kita adalah menyampaikan, tetapi yang memberi hidayah siapa? Allah. Maka ketika di dalam satu ini kok ada yang tambah imannya, kok ada yang pulang gak bawa apa-apa, kok ada yang tambah jelek, karena sesungguhnya bukan penceramah yang bisa memberikan hidayah, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanyalah penyampai daripada kebenaran ajaran Allah, ya. Sebagai kewajiban penyampai, kita tuh hanya berkewajiban penyampai, bukan udah tak ceramahin bolak-balik dia masih aja nggak pakai kerudung ini. Udah Allah udah nurunin hidayah belum? Kalau Allah nggak memberikan hidayah, kan siapapun tidak akan mendapatkan hidayah, ya. Barang siapa yang akan Allah sesatkan, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi barang siapa Allah akan berikan hidayah, siapapun yang menghalangi tidak akan mungkin bisa. Kalau kita lihat di luar negeri, umat Islam dibacok-bacok gitu-gitu, itu gimana menghilangkan Islam? Tidak akan hilang kalau Allah sudah menetapkan hidayah bagi mereka. Bagaimana Bilal disiksa, gimana malah tambah kuat imannya, kan? Jadi sebenarnya kita hidayah itu mintanya sama Allah.
tetapi mendengarkan ceramah adalah sebagai cara kita bagaimana bisa meningkatkan iman kita, karena yang disampaikan adalah kebenaran dari ajaran Allah. Kita tidak tahu lewat lisan siapa, hidayah itu Allah titipkan. Ya, jadi bukan berarti kalau dia ceramah, kita ceramah-ceramah aja, tapi belum tentu kita tetap tidak akan mendapatkan hidayah. Salah. Kita tidak pernah tahu lewat lisan siapa hidayah itu Allah titipkan. Bisa jadi lewat lisan penceramah. Jadi kita menghadiri pengajian adalah dalam rangka usaha kita untuk menjemput hidayah. Tadi berpikiran positif bahwa sesungguhnya apa yang kita sampaikan adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Kemudian yang ketiga untuk mengatasi grogi adalah menjadi diri sendiri. Ya, menjadi diri sendiri. Saya pengen cerita ibu-ibu. Ketika saya baru saja hijrah menjadi penceramah, tiba-tiba dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gitu, entah dapat hidayah dari mana dia meminta saya untuk memberikan seminar. Gitu. Saya ini ibu rumah tangga, bukan ilmuwan kayak Mbak Lina seperti ini. Seminar kiopo. Disuruh memberikan seminar di hadapan mahasiswa-mahasiswi dan guru-guru di UMY. Gedungnya aja di gedung yang nomor 1, gedung AR Fahrudin yang besar banget gitu ya, yang biasa dipakai oleh PP Muhammadiyah. Di gedung A. Saya itu kebiasaan, Bu. Dari mulai saya jadi tukang foto, kebiasaan saya selalu bilang iya. Kalau ada orang percaya saya bilang iya, siap gitu ya. Iya. Bu bisa nggak motret di sini yang jauh tempatnya? Bisa. Itu kebiasaan saya itu ya. Jadi ini juga ke bawah. Ya bisa. Itu waktu itu bulan puasa. Menjelang bulan puasa, menjelang hari H, itu saya ada acara di UMY. Pengajian Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika saya pengajian, saya mau berwudu, ternyata sudah ada spanduk gitu ya. Hadirilah, hadirilah seminar. Apa judulnya aja saya nggak begitu paham tuh, pakai bahasa Inggris macam-macam gitu ya, pakai bahasa ilmiah bukan Inggris. Yang dibawakan oleh Ibu Nofri Hartini dan satu lagi adalah Ridwan Hamidi, yang belakangnya deretan ininya banyak, LC, MA, ini sebagai ini banyak gitu. Sementara saya sepi aja, Dr. Anda Nofri Hartini, bawahnya pimpinan pusat Aisyah gitu ya. Jadi sepi, yang sini rame gitu kan. Spanduk di mana-mana, selebarannya, hadirilah puasa tanggal sekian. Ini judulnya aja udah ilmiah, saya nggak paham. Kan akhirnya saya pulang lemes. Nggak buka, nggak sahur, nggak buka, nggak sahur 2 hari. Ini besok kira-kira 2 hari lagi lah gitu ya acaranya. Nggak buka, nggak sahur, minum, nggak buka puasa juga minum dikit. Udah nggak selera makan, nggak bisa tidur, baca juga apa yang mau dibaca. Ini karena kalau kita tadi grogi atau ketakutan, kita baca apa aja nggak nyambung. Jadi tadi materi itu harus punya tes di dalam hati. Misalnya menceritakan tentang sholat, maka kita sudah menyenangi dulu apa yang kita sampaikan. Saya selalu bilang sama suami, aduh aku belum punya bahan mas. Lah bahan sebanyak itu yang saat aku punya tes. Jadi saya kesini itu punya tes. Saya ingin menyampaikan public speaking. Saya udah senang dulu dengan materi tersebut gitu. Jadi ketika menyampaikannya juga ada pakai rasa gitu, pakai rasa. Nah ini loh materinya, ini banyak dikasih tahu sama suami. Ini aku belum punya tes. Jadi ketika saya belajar, saya kan selalu berpikiran nggak lihat teks ya. Jadi hilang lagi yang dipelajari, hilang lagi, lemes aja saya ngelamun gitu kan. Waktu itu pas sahur, anak saya yang laki-laki nomor 3 datang sambil makan sahur. Mah enak banget, dia mahasiswa UIN waktu itu. Mah kenapa tuh mama nggak buka nggak sahur? Enak banget soalnya nggak buka nggak sahur. Ini loh nak, mama tuh kok ya terima. Mama tahu mama nggak mampu, tapi kenapa mama terima? Ini loh nak, nih ini selebarannya
akan hadirilah gini-gini seminar gini. Nah, judulnya aja mama nggak paham, nah, gitu ya. Belum punya pikiran tesnya tuh belum ada. Gimana mama menyampaikan di hadapan mahasiswa, dosen, aduh, apa enggak mama dibantai nanti, nah. Lihat nih mah, nah lawan mama ini. Teman seminarnya itu ada Ridwan Hamidi, LCMA ini sebagai ini. Nah, dia enak banget ngomong. Oh gitu mah. Oh, mah, mama tahu nggak? Aku ini kan mahasiswa ya mah. Iya. Maksudnya saya kan nanti mau ngisi mahasiswa. Mahasiswa itu paling sering seminar mah. Iya, terus kenapa? Saya udah kesel ini, maksudnya apa ya? Mahasiswa itu paling sering seminar mah. Dan kalau seminar itu pembicara narasumber tuh pasti yang paling hebat-hebat yang dicari. Kalau perlu dari luar negeri, kalau perlu dosen terbang dari mana, yang hebat-hebat, profesor, dokter, itu kerjaan di kampus seperti itu. Yang dipanggil tuh yang hebat-hebat, profesor, dokter. Iya nak, mama tahu. tambah gemeter kan. Mama paham nak, mama tuh siapa? Mama tuh cuma ibu rumah tangga, ya, cuma ibu rumah tangga. Mama tahu ibu rumah tangga tuh nak cuma punya bahasa ibu, nggak ngerti mama bahasa ilmiah. Mama nggak pernah ikut seminar. Mama cuma banyak bahasa ibu. Iya, mama dengerin dulu. Apa nah? Yang ngisi itu profesor, doktor dan macam-macam. Kalau bisa dari luar negeri. Itu kerjaan mahasiswa mah. Seminar itu seperti itu. Mama tahu nggak? Dari yang disampaikan profesor, doktor itu nah yang ilmiah. Cuma 30% yang kita paham, dia gitu, ya kan? Kalau seminar kan itu paling kita cuplikan. Cuma 30% yang mahasiswa paham itu, 70%-nya nggak ngerti, mah. Tapi mama dengan bahasa ibu, aku yakin 70% semua orang paham, 30% yang nggak ngerti. Siapa yang nggak ngerti bahasa ibu kan? Oh iya ya nak. Nah, mama jangan, mama pusing, mama nggak mau makan karena mama pengen jadi profesor doktor itu, yang gimana ngomong ilmiah, yang kajiannya berat, ya mama nggak bakalan bisa, gitu. Jadilah mama sendiri, malah diajarin oleh anak saya, langsung plong gitu. Iya, itu mahasiswa itu kan anakku semua. Mana ada anak ngalahin ibunya? Mana ada anak? Aku akan menjadi diri sendiri seorang ibu yang menasihati anaknya. Dan insya Allah 70% mereka ngerti. Dan ternyata benar, gagah saya jalan ke UMY itu, Bu. Udah banyak nih nasihat yang selama ini berguna buat anak-anak saya, menjadikan anak saya bangkit gitu ya. Anak-anak saya tuh ada Bu yang perempuan semua lulusan Gontor, ada yang ke Mesir 2 gitu kan. Seorang ibu biasa bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi gitu. Itu karena nasihat saya gitu. Nah, karena semangat dari seorang ibu gitu kan. Jadi wah gagah saya datang sini ya. Pembicara pertama Ridwan Hamidi, wah hadis keluar, ayat keluar, segala macam. Bulan puasa loh Bu, orang lagi lapar dikasih ilmu-ilmu yang berat-berat, ngantuk. Ya, wow, ini asbab fikih, usul fikihnya seperti ini bahasanya ilmiah, belit segala macam gitu ya. Saya lihat ya ada yang dengerin banyak gitu ya. Terus tapi banyak juga yang ngantuk gitu kan. Nah, giliran saya tadi udah dapat energi positif, udah saya bilang itu. Saya punya anak di Mesir. Saya bilang, perempuan. Telepon saya. Mama, aku bingung mah. Besok aku ujian berat sekali mah. Aku takut gak lulus. Aku takut mah. Gimana nih mah? Aku udah belajar, udah berdoa, tapi ini berat banget mah. Aku nanti kalau gak lulus gimana mama? Seorang ibu saya telepon. Nah, kewajiban kamu adalah belajar dan berusaha, bukan lulus. Lulus itu bukan urusanmu. Mau lulus, mau enggak, mau hasilnya gimana, kewajibanmu hanya belajar. Itu aja lakukan. Oh gitu mah, iya. Belajar aja. Belajar, berdoa, titik. Dah, cuma itu yang kewajiban kamu. Lulus, nilainya berapa, udah bukan urusanmu. Ada urusan. Itu adalah kuasa Allah semua. Gitu mah, iya. Besoknya anak saya telepon. Mama, alhamdulillah mah. Apa? Aku gak lulus, kata dia. Dia bilang gak lulus dengan percaya diri bahwa dia sudah berusaha dan Allah menentukan yang terbaik buat dia, bahwa dia tidak lulus.
dan ternyata setahun kemudian dia nilainya paling bagus dan menjadi asisten di pelajaran itu. Karena apa? Dari kegagalan itu dia belajar terus dan dia nilainya bagus. Itu semua pada dengerin. Oh gitu ya, kita hanya nggak punya kewajiban lulus ya Ustazah ya. Apa namanya apa dulu kemarinnya? Oh pada semua. Nah jok-jok seperti itu keluar semua gitu. Dan insya Allah bukan cuma 70% yang dengerin, hampir 90%. Dari atas podium saya lihat nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk. Padahal saya diganggu siapa? Cucu saya bentar-bentar datang, Nek pinjam laptop, Nek pinjam tabnya Nek, gitu kan, naik ke atas. Itu enggak, saya semangat dari awal sampai akhir. Kenapa? Yang saya sampaikan adalah bahasa ibu. Yang saya selalu semangat kalau nasihatin anak saya, maka pada saat ini semua menjadi anak saya, gitu. Nah itulah, jadilah diri kita sendiri. Saya tuh nggak bisa ngomong kayak panjenengan itu loh. Kenapa harus jadi orang lain? Ya kita tuh bukan dia gitu. Saya pengen kayak Oki itu loh. Jangan. Saya pengen kayak Abdul Somad loh. Gak usah jadi diri kita sendiri. Mati-matian kita belajar tentang Abdul Somad kayak Abdul Somad. Oh ibu-ibu malah diketawain, tiru-tiru gitu. Kita pengen kayak Agim, jagalah hati, gitu. Malah ngantuk orang, gitu kan? Makanya jadilah diri kita sendiri. Gimana karakter kita dalam menasihati anak, seperti itu juga, ya. Jadi itulah, sudah paham ya? Mengatasi grogi itu mengatasi loh, bukan menghilangkan loh, ya. Qadarullah kita itu, kenapa? Grogi tidak bisa dihilangkan, itu ada manfaatnya supaya kita belajar, supaya kita mempersiapkan. Coba kalau kita nggak ada grogi, siapa yang bisa mau maju? Ngomongnya nggak tahu apa, dia nggak grogi. Ini, tapi hanya ngalor ngidul, ngomong nggak jelas, gitu. Ngomong nggak jelas. Karena apa? Dia nggak mempersiapkan diri. Tapi orang yang grogi, supaya dia nggak grogi, dia persiapan, takut kurang, takutnya. Jadi kita punya perasaan kurang tadi atau grogi tadi, sehingga kita di rumah pasti mempersiapkan. Kalau terlalu over confident, terlalu percaya diri, kita jadi kurang belajar, ya. Ini saya hanya ingin mencontohkan tadi, ini kan public speaking bagaimana. Terus nanti karena ini waktunya sudah sedikit lagi, ada lagi sebenarnya public speaking bagaimana kita bicara di depan kamera, gitu. Itu lain lagi loh, Bu. Penderitaannya lain lagi. Penderitaannya lain. Tapi paling tidak setiap saat sebelum kita ceramah dimanapun, maka kita harus belajar lewat cermin, gitu. Ya, apa sih kekurangan kita? Oh, kita terlalu banyak geleng-geleng, gitu. Kita terlalu banyak megang baju. Itu kita tahu, kita sendiri yang tahu kekurangan kita apa. Nah ini misalnya, ya apa? Ini masih ada beberapa menit, contoh-contoh, ya, contoh-contoh berdakwah. Oh begini. Oh, ini kalau di depan kamera, ya. Nah. Nah, padahal kita ini lebih sulit. Kenapa? Di depan kita tuh nggak ada siapa-siapa, tapi kita harus seperti lihat orang. Perasaan kita harus disampaikan. Nah, jangan lupa senyum ya, jangan cemberut. Ini grogi Bu, jangan bukan dibilang nggak grogi. Coba dilihat. Tapi tadi kita atasi. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, sebelum kita diciptakan, nasib kita, apapun yang terjadi di dalam diri kita, telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ganti lagi. Karena itu, apa yang terjadi? Baik, ini sebenarnya awal-awal saya mulai ceramah. Jadi tadi saya kebiasaan, iya gitu. Jadi apa namanya? Kita sebagai perempuan tadi nggak usah takut. Saya kasih tahu ini awal-awal saya berceramah sudah disuruh tampil di TV.
kan. Jadi ibu-ibu tadi sudah harus siap gitu. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Yang tidak mengandung Ya udah. hikmahnya. Kalau kita tahu, kita paham bahwa apa yang terjadi menghampiri kita, semua itu tergantung kepada Allah Subhanahu. Kita menghadapi apapun yang terjadi, kecuali kita bersyukur. Ini TV. Kalau di radio lain lagi. Di radio juga gini. Kita tuh ngomong masih apa gitu ya. Nah, ini Radio Muhammadiyah. Silakan mendengarkan. Kalau di radio itu sebenarnya bisa kita baca teks, tapi tadi rasanya nggak akan sampai, gitu. Tetap kita merasa orang ada banyak di depan kita, gitu. Tadi. Sahabat pada saat itu bersama Rasulullah mendengar seseorang akan masuk surga itu pasti kepo, pengen tahu siapa Gede. mengapa dia bisa Gambarnya. dijanjikan masuk surga. Gambarnya sudah gede. Para sahabat memang pada saat itu berlomba-lomba untuk bisa masuk surga. Ya, itu di radio. Terus mana lagi ya? Oh, di perkawinan. Di perkawinan. Udah Mas. Udah Mas ganti. Membebaskan atau melepaskan agama kafirnya itu, atau juga takut menjadi orang-orang kafir itu membenci. Nah, di pernikahan. Itu semua lain-lain penderitaannya, Bu. Kalau di perkawinan lebih sulit. Karena apa? Ada orang makan, ting, ada orang lewat. Di tengah-tengah langsung. Di tengah langsung. Ini di Surabaya. Dan sesungguhnya Ya, ini Surabaya. Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah keren seseorang laki-laki, tidaklah jantan seorang laki-laki, tidaklah ganteng seorang laki-laki, kecuali dia baik terhadap istrinya. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang terhadap istrinya. Maka mari kita pelajari lagi. Misalnya pada suatu hari, Ini kan ribut ya, dong. Wek ribut ya. menjamu tamu kebesarannya, tamu-tamu Bes, Mas. dari tokoh-tokoh. Nah, itu di Yang pada saat pernikahan ya. pada Aisyah untuk menjamunya. Udah Mas. Nah, itu lihat kan orang ada yang dengerin, ada yang enggak. Harus siap. Ganti lagi apa lagi? Apa Mas? Hah? Di Net TV itu? Enggak, di Net TV. Nih, lain. Net TV Mas. Saya di rumah nggak ada TV, jadi setiap hari 9:30 saya ada di Net TV. Saya malah belum pernah lihat saya sendiri, jadi orang yang ngirim, orang yang merekam pakai HP-nya dikirim ke saya. Iya, 9:30 biasanya. Dah. Baik. Cukup ya? Cukup. Jadi semangat buat kita ya. Mungkin ilmunya sedikit, tetapi yang ingin saya sampaikan semangat untuk bertablik ya. Ingat ibu-ibu, sekarang ini di Jogja. Di Jogja itu kalau hari Jumat, yang laki-laki Jumatan, yang perempuan pengajian. Berarti yang isi perempuan laki-laki. Itu sering kekurangan mubaligot. Sering, aduh siapa di sini udah, Bu Nofri bisa nggak? Saya udah di sana. Udah siapa lagi ya? Siapa? Tak hubungin teman-teman, udah penuh. Kekurangan mubaligot. Nah, kalau ibu semua jadi mubaligot, insya Allah tidak kekurangan lagi. Demikian ibu-ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada apa? Oh, ini hari Jumat di IKIP kampus UNY ya. Ini perempuan semua.
Ya ada budekan. Nah, jadi itu. Perbanyak cerita-cerita Rasulullah, perbanyak cerita-cerita hikmah supaya kalau kita kehabisan bahan, kita ngeluarin aja cerita. Cerita apa susahnya kan? Cerita Rasulullah, cerita apa atau cerita anak-anak kita. Jadi perbanyak mendengarkan cerita atau punya bahan cerita. Saat kita kekurangan bahan, maka keluarkan cerita. Orang biasanya lebih suka mendengarkan cerita. Nah, ibu-ibu demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf, kekeliruan, kesalahan, kekurangan. Dan apalagi nih? Oh ini kita biasakan ngevlog ya. Kalau kita kemana? Nah, pura-pura wartawan. Nah, jadi itu biasakan gitu loh. Itu latihan kita ngomong. Oh, ngejar-ngejar. Demikian tadi wawancara saya dengan Mbak Titi Soeharto. Di saat ini saya berada di bawah patung kuda dan manusia berjejal-jejal di sini dari berbagai daerah sudah berkumpul. Dari tadi kita berdatangan ya. Kita berdatangan ke sini dan saya belum banyak melihat para tokoh. Namun Mbak Titi tadi sudah mengumumkan bahwa yang diperlukan oleh kita adalah doa. Nah, ternyata kita semua bisa jadi artis ya tanpa harus dipanggil orang. Tanpa harus panggil ya. Kalau menghadapi audiens yang banyak kan sekarang di masjid-masjid itu yang sore itu kan waktunya tuh masalah ngantuk dan pesertanya zamannya tuh sepuh-sepuh gitu. Iya. Itu gimana caranya? Iya, tadi tetap lempar energi positif kita sama ini. Kalau dia memang udah ngantuk banget, dia pasti lelah karena udah lelah. Tetapi tadi energi kita tadi tatap gitu ya. Nah itu ibu-ibu semua, semoga menjadi semangat buat kita. Kita ternyata bisa jadi artis walaupun tidak dipanggil orang. Kita bisa menjadi penceramah walaupun tidak dipanggil orang, ya. Tidak harus nunggu itu. Yang penting kita menebar kebaikan, kebaikan yang akan menjadi amal pahala kita kelak setelah kita tidak bisa lagi menambah amal ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.